Perimai. Sepertinya kakak Perimai lagi bahagia banget. Ada apa kakak Perimai? Iya dong kakak Perikop, karena di tahun yang baru ini kakak Perimai punya harapan yang baru. Wow, harapan yang baru. Iya. Kira-kira apa harapan kakak Perimai di tahun yang baru ini? Harapan kakak Perimai di tahun yang baru ini adalah semoga corona berlalu di tahun ini supaya bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Bener banget ya kakak Perimai, kita semua sudah kangen bertemu dengan adik-adik semua. Adik-adik, apa kabar nih semuanya? Gimana kabarnya? Baik ya? Wah, sepertinya mereka udah pada siap banget kok kakak Perimai. Iya, bisa melihat mereka dengan senang hati menyambut ibadah hari ini ya kakak Perikop ya. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita beribadah kakak Perimai akan kasih tahu dulu nih apa tema ibadah kita hari ini. Tema ibadah kita hari ini adalah New Hope. Apa sih New Hope itu? Itu adalah harapan yang baru adik-adik. Contohnya nih ya, harapan adik-adik di tahun ini, adik-adik mau juara 1 di tahun ini. Saya atau harapannya mau lebih baik lagi, mau OP sama orang tua. Bisa ya adik-adik ya? Oke, siap semuanya. Sebelum kita beribadah, kakak Perimai bacakan dulu tanda tertib kita hari ini. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Kedua, berpakaian rapi dan sopan. Ketiga, tidak bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak ya kakak Perimai sudah membacakan tata tertib ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik semua sudah siap? Angkat tangan yang sudah siap. Kalau begitu, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Hari ini kita akan beribadah bersama GKDI Bekasi Kids. Mohon penyertaan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pasukan siap, gerak, siap. Laskar Kristus siap, maju. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Masih siap memuji Tuhan? Siap! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Halo adik-adik, jumpa lagi sama aku.
Apa kabar semuanya adik-adik GKD Bekasi Kids? Wah, sudah masuk minggu ketiga nih. Gimana PR-nya yang kemarin? Sudah mulai mengucap syukur dalam segala keadaan kah? Sudah mulai count your blessings? Aduh, pasti semuanya sudah melakukan PR-nya. Aku mah selalu happy kalau dengerin update bahwa adik-adik GKD Bekasi Kids semuanya pinter-pinter dan lakuin PR. Cakep, tepuk tangan dong buat semuanya. Luar biasa. Oke, adik-adik, tema kita minggu ini adalah apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, temanya adalah New Hope, harapan yang baru. Nah, Kak Gina mau tanya nih, apa sih harapan atau keinginannya adik-adik semua? Wah, ada yang mau jadi juara satu, ada yang mau jadi anak yang baik, ada yang mau jadi anak yang obey sama mama papanya. Apalagi? Wah, ada juga yang bilang pengen COVID segera berakhir. Wah, sama sih, ini juga harapannya Kak Gina nih yang satu ini. Semoga COVID ini segera berlalu ya. Jadi kita bisa ketemu satu sama lain tanpa masker lagi nanti ya adik-adik ya. Wah, adik-adik, tahu nggak? Ada satu tokoh di Alkitab yang dikenal sangat dekat dengan Tuhan. Siapa ayo namanya? Ada yang tahu? Tangannya mana yang tahu? Coba aku lihat. Ya, betul. Jawabannya adalah Daud. Ya, adik-adik, ada yang tahu nggak? Kira-kira sejak kapan ya Daud itu dekat sama Tuhan? Penasaran kan? Sama, Kak Gina juga penasaran. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, supaya kita bisa semakin connect sama firman Tuhan dan kita bisa pelajari dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita minta hikmat sama Tuhan ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. So happy bisa ketemu lagi dengan semua adik-adik gemes GKD Bekasi Kids. Saat ini Tuhan, kita mau belajar tentang New Hope, harapan yang baru di dalam Engkau. Bantu kami Tuhan untuk semakin semangat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi aku udah bilang ya, Daud orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Yuk kita lihat sejak kapan sih dia dekat sama Tuhannya. Kita buka Alkitab kita di Mazmur. Buku Mazmur pasal yang ke-71 ayatnya yang kelima. Mazmur 71 ayat 5. Kak Gina bacain ya. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Wah, adik-adik, ternyata Daud itu sudah dekat dan percaya sama Tuhan sejak masa mudanya. Berarti sejak seumuran adik-adik kayak gini nih, sejak masa mudanya dia, ya. Nah, adik-adik mau nggak dekat sama Tuhan dan memiliki hati seperti Daud? Berarti kalau mau harus mulai dari sekarang ya. Ya, dari masa muda adik-adik harus kenal dekat sama Tuhan. Yes. Gimana caranya Kak Gina? Aku kasih tahu nih. Yang pertama, baca Alkitab setiap hari. Yang kedua, berdoa. Itu yang paling penting tuh adik-adik. Dan adik-adik bisa cari tahu lagi tuh, kira-kira apa lagi ya yang bisa buat Tuhan happy itu seperti apa ya. Nih, Kak Gina kasih bocoran ya. Tuhan itu tidak happy ya. Tuhan gak happy sama adik-adik yang apa? Coba. Yang suka marah-marah, yang judes, yang males, yang gak sopan, yang kalau bicara kasar. Wah, itu Tuhan gak suka tuh adik-adik. Sama adik-adik yang kayak barusan Kak Gina bilang. Ya, berarti kalau adik-adik mau disayang Tuhan, kalian kan harus bikin Tuhan happy. Benar gak? Nah, berarti Tuhan happy sama adik-adik yang kayak gimana ya? Kak Gina kasih tahu lagi nih ya. Tuhan happy banget kalau lihat adik-adik yang pertama, bangun tidur langsung berdoa, langsung baca Alkitab. Wah, luar biasa. Yang kedua, adik-adik yang rajin belajar. Yang ketiga, adik-adik yang gak pernah bolos sekolah dan sekolah minggu. Yang keempat, adik-adik yang suka bantuin mama papa. Dan juga apalagi adik-adik yang sopan perilakunya. Nah, ya kan? Harus kayak gini nih adik-adik, biar langsung deket sama Tuhan dan Tuhan semakin happy.
Yuk, kita sekarang mau buka Alkitab kita lagi ya. Hari ini Kak Gina mau kasih ayat-ayat yang bagus-bagus banget buat adik-adik belajar. Kita buka di buku Yeremia. Ya. Yeremia pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-7. Sudah siap semua? Yeremia 17 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, artinya adalah ketika adik-adik menaruh harapan pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, pasti adik-adik akan merasa lebih pede. Apa sih pede? Percaya diri ya dalam kehidupan sehari-hari. Nih, Kak Gina kasih contoh lagi ya, masih sama. Daud, kita lihat ya. Di 1 Samuel 17 ya, di perjanjian lama ya adik-adik. 1 Samuel 17 ayat 37. Kak Gina tungguin deh 3 detik lagi. 3, 2, 1. 1 Samuel 17 ayat 37. Kita baca sama-sama ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tuh adik-adik, Daud sangat mengandalkan Tuhan. Bahkan Daud gak bilang kalau dia menang lawan singa dan beruang itu karena dia yang hebat. Enggak, Daud gak bilang begitu adik-adik. No, tapi Daud bilang apa? Karena Tuhan yang telah melepaskan Daud dari singa dan beruang itu. Waktu itu Daud itu belum ketemu sama orang Filistin itu adik-adik. Tapi Daud menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jadi sebelum Daud ketemu sama orang Filistin yang katanya kayak raksasa itu besarnya, Daud percaya bahwa Tuhan pasti melepaskan Daud dari Goliat, si orang Filistin itu. Dan benar aja, akhirnya apa coba? Goliat kalah sama Daud. Wah, itu semua karena Tuhan ya. Tuhan hebat ya. Jadi kalau adik-adik mau melakukan bagian adik-adik untuk deket, sayang dan percaya sama Tuhan, yaitu lewat saat teduh, doa, dan menjadi anak yang senang hati Tuhan ya, pasti Tuhan akan membawa adik-adik kepada kemenangan demi kemenangan. Yeay! Wah, keren banget ya firman Tuhan hari ini ya. Kalau begitu akan lebih keren lagi kalau Kak Gina kasih semuanya PR ya. Ini dia ayat hafalan buat adik-adik di kelas kecil ya. Dari buku Mazmur 71 ayat 5a ya. Buat adik-adik kelas kecil, Mazmur 71 ayat 5a. Begini bunyinya, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Sekali lagi, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Ya. Nah, untuk adik-adik kelas besar, gak cuma sedikit dong tentunya, harus agak lebih panjang nih ayatnya nih. Masih sama juga di Mazmur 71 ayat 5 tapi komplit ya. Kalau tadi kan kelas kecil A-nya doang, kamu yang komplit. Oke, Kak Gina bacain ya. Mazmur 71 ayat 5. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Sudah siap semuanya? Langsung diingat-ingat dari sekarang ya. Dan jangan lupa minggu depan di-update PR-nya. Oke semuanya, kalau begitu adik-adik, kita sudah sampai di ujung Bible Story hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa lagi. Kita say thank you sama Tuhan buat lesson hari ini ya. Yuk. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kita bisa belajar dari Daud yang selalu mengandalkan Engkau dan percaya sama Engkau Tuhan, akhirnya menjadi orang yang menyenangkan hatimu dan membawa harapan-harapan yang baru dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, bye-bye. Cut. King Kong badannya
ada di rumah? Wah, tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama anak raja. Dan juga adik-adik udah mendengarkan Bible Story. Saatnya kita akan Art and Craft. Nah, adik-adik, Art and Craft apa yang akan kita lakukan hari ini? Tapi sebelumnya Kakak Prima akan kasih tahu apa alat dan juga bahannya, oke? Di sini ada lem, ada gunting, ada pita, origami, stick es krim, dan juga ada kertas cover ya adik-adik. Nah di sini untuk kelas besar Kakak Primai akan kasih tahu kalau di sini tadi Bible Story-nya ada tentang Daud ya. Daud lagi melawan Goliat. Nah di sini adik-adik bisa gunting gambar Daud dan juga Goliat. Adik-adik mungkin bisa di print ya. Di print diambil dari Google, lalu ditempel gambarnya nanti di sini. Dihias, di sini ada stick es krimnya, ini adalah ketapel ya adik-adik ya. Ini ketapelnya, baru dibikin pitanya seperti ini. Nanti di sini ada ayat hafalan Mazmur 71 ayat 5 adik-adik. Di sini adik-adik bisa tulis. Nah adik-adik bisa bikin sebagus mungkin, sekreatif mungkin, oke? Oke, ini buat kelas besar ya. Nah selanjutnya buat kelas kecil. Silakan Kakak Prikep. Terima kasih Kakak Primai. Adik-adik, untuk Art and Craft untuk kelas kecil seperti ini. Tada! Bener banget, karena hari ini kita mendengar cerita tentang Daud, maka kita akan membuat gambar menyerupai tempat kantung batu Daud. Oke adik-adik, adik-adik bisa membuat sekreatif mungkin ya, tapi jangan lupa untuk mendokumentasikan. Lalu kirim ke guru kelas masing-masing. Selamat beraktivitas adik-adik. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai ibadah kami. Ajarlah kami selalu memiliki pengharapan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman adik-adik semua untuk beribadah bersama-sama. Aku Kakak Peri Ikep. Aku Kakak Primai. Dadah!